Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Muhammad Alifi Devano dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan nomor BP 2111213035. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi dalam pembangunan. Untuk video kali ini dibuat dalam rangka menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Dr. Helmizar, SKM M Biomed. Sebelum aku akan bahas ini lebih lanjut, aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu SKM. SKM merupakan singkatan dari Sarjana Kesehatan Masyarakat, merupakan salah satu program studi yang bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, memecahkan masalah kesehatan masyarakat, mengimplementasikan intervensi kesehatan masyarakat, dan melakukan pembelajaran seumur hidup. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan apa itu gizi. Gizi merupakan substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dalam sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya, aku akan membahas tentang apa itu kekurangan gizi. Kekurangan gizi merupakan gangguan kesehatan serius yang terjadi ketika tubuh tidak mendapat asupan nutrisi yang cukup, kekurangan energi dan protein. Padahal nutrisi dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, serta berat badan lebih rendah dari seusianya. Nah, berkaitan dengan gizi, Indonesia adalah negara yang mengalami dua masalah gizi sekaligus, yaitu kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah gizi di Indonesia. Yang pertama itu ada penyakit bernama stunting. Stunting adalah masalah kekurangan gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Seorang anak dianggap mengalami stunting jika tinggi badan mereka lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Stunting disebabkan karena kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Nah, yang kedua ada namanya KEP. KEP adalah kekurangan energi protein, di mana didefinisikan sebagai gizi terjadi pada anak yang kurang mendapat asupan makanan yang cukup bergizi. Kurangnya energi protein ini disebabkan oleh kekurangan makan sumber energi. Secara umum, ada 3 tipe dari KEP, yaitu kwashiorkor, marasmus, kwashiorkor. Nah, selain 2 penyakit tadi, masih ada 3 penyakit lainnya, yaitu KVA atau kurang vitamin A, AGB atau anemia gizi besi, dan GAKI yaitu gangguan akibat kurang yodium. Oh iya, terus apa sih peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi ini? Peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi sangat terlihat pada program gerakan penyelamatan 1000 hari pertama kelahiran atau disebut dengan 1000 HPK. Gerakan ini menjadi salah satu upaya penurunan masalah kekurangan gizi, angka kematian ibu dan anak, masalah stunting, serta masalah gizi yang buruk, baik secara global termasuk yang ada di Indonesia. 1000 hari pertama kehidupan yaitu periode yang diawali sejak masa konsepsi hingga usia 2 tahun. Periode ini disebut juga dengan periode emas, karena periode inilah yang nantinya menentukan kualitas hidup di masa yang akan datang. Nah, jika seorang tenaga kesehatan masyarakat mampu menyukseskan program 1000 HPK ini, maka akan terlahir generasi penerus yang sehat dan cerdas di masa yang akan datang. SKM sebagai perancang dan perencana pelaksanaan program, sebagai evaluator dan peneliti, sebagai promosi kesehatan, dan sebagai penyuluh dan sosialisasi kesehatan. Adapun dari tujuan promotif dan preventifnya adalah SKM berperan langsung sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan promotif kepada masyarakat. Yang kedua, merancang dan merencanakan serta mengimplementasikan informasi pentingnya gizi seimbang. Yang ketiga, memberikan contoh dan bimbingan kepada lingkungan sekitar melalui program-program yang dapat dilaksanakan. Yang keempat, mengajak masyarakat untuk menyukseskan program-program dari pemerintah. Yang kelima, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ilmu gizi dan zat gizi yang terkandung di dalam makanan, serta melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengecek status gizi dalam masyarakat. Nah, tadi kita udah bahas tentang upaya dari promotifnya. Sekarang dari bagian preventif. Yang pertama itu mengoptimalkan surveillance berbasis masyarakat melalui SDKN. Yang kedua, mengoptimalisasikan surveillance berbasis masyarakat melalui SDKN, sistem kewaspadaan pangan dari gizi atau SKPG. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan perkarangan sebagai sumber gizi keluarga. Dan yang terakhir, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di posyandu. Setelah kita membahas tentang peran SKM tadi, maka kita akan lanjut membahas tentang apa sih kontribusi SKM dalam pembangunan.
Sarjana kesehatan masyarakat juga harus memiliki potensi pemecahan masalah atau problem solving. Masalah-masalah yang timbul di masyarakat kita ini dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga perlu identifikasi masalah yang mendalam dengan didukung data-data yang akurat dan reliable. Selain kompetisi pemecahan masalah, tentunya kompetensi peneliti di bidang kesehatan harus dimiliki. Sehingga dari sedikit ulasan tersebut, kontribusi SKM di dalam pembangunan kesehatan di negeri ini dapat diwujudkan dalam bentuk menjadi manajer yang baik di organisasi kita bekerja, menjadi problem solver atau pemecah masalah di bidang-bidang pekerjaan yang digeluti, menjadi pendidik atau education dalam bidang kesehatan masyarakat. Selain itu, kita dapat menjadi peneliti di dalam bidang ilmu dan pengetahuan kesehatan. Mungkin sekian dulu yang dapat aku jelaskan pada video kali ini. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy.